Bisik-bisik Departemen. Halo, balik lagi sama gue Kanti. Di sini gue lagi bareng Vira dan Rohim. Oke, teman-teman gue kali ini dari Departemen PDK. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu ya. Boleh nih, Kak Vira dan Rohim kenalan dulu ya. Aku Gevira, aku anggota dari Departemen PDK di BEM Psikologi. Halo teman-teman, aku di sini bernama Abdul Rohim. Kalau dipanggil sih pengennya mah Rohim, tapi kalau di departemen atau di organisasi biasa dipanggil Adul. Kenapa sih nggak resep dipanggil Adul? Karena kayaknya bukan pencerahan nama baik Adul gitu, bukan mau menjolimi nama Adul bukan, tapi karena nama Adul udah banyak. Sebenarnya nama Rohim juga banyak sih, tapi lebih banyak Adul. Nah, saya lebih memilih Rohim. Gitu. Oke. Jadi saya di PDK tuh sebagai apa ya? Bukan ketua sih sebenarnya. Bukan ketuaan juga. Jadi teh kalau di apa ya? Hanya mengayomi, bukan sebagai ketua kalau saya sendiri gitu. Maksudnya saya nggak di dalam organisasi PDK tuh nggak mau jadi ketua atau bawahan gitu. Tapi kita sama-sama tim kalau misalnya ada project ataupun apapun bisa. Oh gitu ya, Kak Rohim. Aku di sini sebagai yang mengayominya. Nah, terus ada Gevira juga sebagai staff. Terus ada Kak Joya. Teh Joya juga ada. Halo dong, Kak Joya. Oke, di balik layar ada Kak Zoya yang buat bantu teman kita juga di balik layar. Lalu ada sekretaris kita nih, dia suka mencatat-catat atau ya berbau dengan sekretaris lah. Yaitu Kak siapa teh? Teh Kiki. Teh Kiki. Kebetulan dia lagi sedang ngurus-ngurus dokumen juga ya di balik layar. Jadi belum bisa gabung sama kita di sini ya. Jadi diwakili sama Kak Rohim sama Kak Vira aja gitu. Oh jadi cuma tertulis aja gitu ya Kak Rohim ya. Kalau ketua itu cuman sejujurnya tuh dalam lubuk hati terdalam gak mau dipanggil ketua. Apalagi dibilang ketuaan. Waduh gitu. Kira-kira lebih dalam kenalan kan udah. Tadi di Departemen PDK udah ada Kak Rohim, Kak Vira, Kak Kiki, Kak Zoya. Lanjut lagi, PDK tuh apa sih Kak? Pengen tahu dong PDK tuh. PDK tuh secara singkat ya, PDK tuh kayak tempat yang departemen kita tuh ngasih tahu kalau misalnya ada apa aja sih ilmu-ilmu dalam psikologi, informasi-informasi tentang psikologi kayak gitu-gitu. Kita yang ngasih tahu ke kalian nantinya. Kalau di dalam pemerintah nih ya, kalau kita ngebayangin dalam pemerintah tuh PDK tuh kalau di dalam negeri Konoha tuh namanya Departemen Pendidikan atau Menteri Pendidikan. Wow. Jadi kita mengayomi untuk ilmu-ilmu di bidang psikologinya. Bukan kita yang ngajar dosen, tapi kita kalau misalnya ada sangkut paut tentang ilmu, kita share ke bagian mahasiswa atau ke mahasiswa yang lain. Oke, jadi kepanjangan PDK itu adalah pendidikan dan keilmuan. Pendidikan dan keilmuan. Terus di PDK tuh pasti dong ada program kerja ya, Kak Rohim, Kak Vira. Dari semua program kerja yang kalian punya, yang tim kalian punya, kira-kira apa sih program kerja yang lagi digarap atau mungkin udah digarap yang paling sulit dan paling besar menurut kalian? Kalau menurut kami berbeda atau sama nih? Coba sharing. Kalau menurutku yang paling besar tuh yang udah dilalui itu seminar nasional. Itu alhamdulillah udah selesai. Seminar nasional. Kalau nggak salah udah terlaksana berapa peserta? Kak Vira? 200-an ya? 200 peserta itu, dan itu tingkat nasional ya? Waduh, keren banget itu. Itu laksananya di kampus juga kemarin? Iya, di Aula 1. Sebenarnya kita juga berkolaborasi sama pihak dosen. Jadi pihak dosen yang meminta kita untuk berkolaborasi. Oh, gitu. Ya, jadi ada kerjasama juga ya di balik acara itu. Oh, jadi seminar nasional ya, dan itu pesertanya sampai 200 lebih bahkan ya kayaknya ya. Wow, itu ngundang siapa tuh Kak kemarin? Jadi teh sebenarnya agak dadakan juga sih sebenarnya tuh. Jadi teh dari pihak fakultas tuh, dari koordinator prodi Bu Linda, MPC psikolog. Nah, jadi teh manggil anak BEM. Nah, di sini tuh ada
dia manggil tuh ketua PDK saya sendiri, nah sama ketua BEM sama sekretaris Lutia, sekretaris umum ya. Nah itu kami dipanggil ke ruang dosen untuk bertanya nih, bisa nggak berkolaborasi untuk seminar nasional yang sudah dilalui kemarin. Nah bincang, ternyata fakultas kita tuh ingin ngebuka program baru gitu. Program kalau misalnya udah lulus dia pengen ngambil Profesi. profesi. Nah itu rencananya fakultas psikologi mau bikin, syaratnya harus ada MOU gitu, kayak surat perjanjian atau persetujuan itu untuk HIMSI. Jadi kami di sini fakultas juga bintang tamunya itu dari ketua HIMSI. Wow, dan itu udah terlaksana ya, alhamdulillah ya. Sudah terlaksana. Kalau yang masih digarap ada nggak sih yang kayaknya proyeknya gede nih? Ada nggak? Nanti bakal ada kolaborasi, insya Allah, sama itu ada proker namanya workshop literasi. Dan nanti akan ada kolaborasi, guys. Tungguin ya. Sukses ya Departemen PDK, semoga proyek kali ini dilancarkan juga, sama seperti proyek-proyek sebelumnya. Tadi kan udah bahas program kerja, terus kita mau bahas si struggle di departemen. Tapi sebelum itu, karena mungkin kita agak sedikit kaku ya, jadi kita pengen coba kita minum dulu lah ya, agak haus juga. Ini udah kita siapin minum. Kang Onta. Iya. Tolong. Silahkan. Aduh, One Piece. Diminum dulu ya, kita takut haus. Sorry guys, personal asisten kita Lucy kebetulan. Yes, betul banget, spesial banget ya sih podcast kali ini. Oh my god, boleh diminum dulu, takutnya Mas Lutfinya. Aduh, gimana minuman buatan Mas Lutfi? Ini nggak dikasih gomu-gomu kan? Aduh, gimana sih? Udah aman ya Mas Lutfi, kita lanjut ke part berikutnya. Aman-aman. Aman-aman. Anyway, kan di Departemen PDK ini satu tim ya. Satu tim itu kira-kira kurang lebih 5 orang ya, kalau nggak salah ya. 4. Oh, 4. Oke, 4 orang. Pernah nggak sih kalian ngadapin struggle di kelompok yang susah banget gitu? Entah mungkin dari kerjasama atau dari suatu permasalahan di internal. Itu kira-kira cara kalian ngatasinnya tuh gimana sih? Boleh sharing-sharing nggak, bisik-bisik deh, siapa tahu gitu kan. Ada case yang sama gitu. Dan departemen tetangga bisa juga nih gitu. Pakai mungkin tips and trick dari kalian. Gimana Kang Adul? Sebenarnya ini langsung struggle aja ya. Sebenarnya proker masih ada Kak kalau pengen dibahas. Jadi teh kalau misalnya ada masalah ya, yang paling komunikasi lah. Karena kami sebenarnya kalau di komunikasi itu lancar, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, seperti keluarga lah gitu ngabarin. Contohnya kalau misalnya, jangankan tugas proker atau program kerja, kita tugas mata kuliah aja, kita sering sharing kok. Contoh kan aku angkatan 2021 kayak. Nah, kan Teh Pira sama Teh Zoya tuh angkatan 2022. Nah, kan suka ada mata kuliah yang memang kayak observasi, laporan gitu. Nah, itu kita sering sharing. Bukan hanya proker saja. Nah, dari situ kita alhamdulillah terjalin dari kerjasamanya, terjalin dari keluarganya. Jadi kalau ada masalah apapun, cerita bersama-sama. Wow, berarti nggak cuman dari di BEM aja dong ya? Betul. Jadi kalian juga sama-sama kayak saling sharing, terus ikut mungkin ngebantu soal tugas kuliah gitu ya. Kalau dari Kak Fira sendiri gimana? Betul nggak apa yang disampaikan sama Kak Rohim? Betul sih. Tapi kalau dari aku mungkin karena aku periode pertama ya masuk BEM ini. Jadi awal-awal aku tuh agak struggle buat minta tolong. Aku orangnya kan gak enakan terus malu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh aku bingung harus apa. Cuman ya itu tadi Kak Adul bilang kan, kalau misalnya Kak Adul duluan sih yang nge-reach kita sebenarnya. Kak Adul bilang kalau ada apa-apa ngomong aja gitu. Jadi kita merasa kayak, aduh
Berarti di welcoming banget nih ya dia nggak sih di departemen. Apalagi kita orangnya suka nggak enakan apa-apa dipendem gitu ya, susah juga dipendem. Akhirnya ketemu sama lingkungan atau circle yang ngedukung dan support juga gitu kan. Jadi juga enak dan nyaman gitu di departemen PDK. Makanya tadi aku bilang bukan ketua gitu aku di sini, tapi mengayomi bersama-sama. Gitu. Waduh. Saya Berarti berhasil ya Kang. Kalau menurutku, aku kan nggak bisa berhasil atau enggak, tapi dari anggotaku yang ngomong seperti itu. Iya. Tapi ada suatu kebanggaan tersendiri dong, bisa bawa teman-teman Kalau tim kebanggaan enggak sampai sih. saat ini. Kalau menurutku lebih ke silaturahmi sih, silaturahminya lebih lancar. Jadi teh kalau misalnya saling memiliki gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya masalah ataupun yang ingin diceritakan, kita ada tempat untuk bercerita. Wow, saling merangkul ya. Duh, kayaknya rasanya di tim PDK tuh asik banget deh. Aku tuh ngebayanginnya kayak nyaman, asik, hangat gitu. Tapi bener gak sih gitu? Kalau kalian sendiri gimana yang dari PDK? Kira-kira enak gak sih rasanya gimana sih digabung di PDK? Kan pendidikan dan keilmuan tuh ya. Apakah susah banget gitu, banyak struggle-nya Aku gitu, pribadi atau ya. gimana? Aku pribadi sih jujur, aku tuh angkatan sebelumnya tuh bukan di PDK. Aku tuh sebelumnya di SBO, yaitu Seni Budaya dan Olahraga. Jadi 2 periode ya Kak? Betul. Gimana beda-bedanya? Jadi tuh beda sih. Sebenarnya sama juga. Tetap aja di SBO ya sendiri juga cowok. Nah, di PDK juga cowok juga sendiri. Oh gitu? Iya. Oh, Jadi kalau misalnya dinilai-nilai yang paling ganteng ya sendiri. Oh gitu. Iya. Pas banget, timingnya pas, tepat dan sama gitu. Terus gimana? Rasanya lebih ke beban tanggung jawab gitu atau gimana? Iya sih, kalau misalnya kayak misalnya ini anggotaku ya belum pulang ya, rapat malam gitu ya. Aku juga sering ngechat, udah hati-hati di jalan. Waduh, care banget gitu ya. Gitu. Tapi nggak ada yang diincar kan kado? Enggak kok. Aku bisa bilanglah kok. Oh iya, Iya. Masya Allah. Insya Allah. Kalau Kak Kira sendiri gimana? Kalau buat masalah pasti karena kan kita beda kepala gitu, pasti ada argumen-argumen sedikit lah dalam PDK ini, cuman nyelesainnya juga gampang gitu, nggak yang harus berantem gimana gitu. Nggak, kita kalau ada masalah ya udah ngobrol aja. Oke, berarti sering ngobrol ya di dalam ya, komunikasi ya, gitu. Ya, to face ya. To face, face to face, berarti sering ketemu lah ya. Enaknya kalau ada apa-apa daripada online dan telepon, mending kita ketemu langsung, kita diskusi langsung. Kalau gitu. aku sendiri gitu. Gitu ya. Oke. Terus apa ya yang pengen aku bisik-bisik di departemen ya? Program lagi Kak, sebenarnya kita masih menggarap sih program. Apa tuh Kak? Sebenarnya kan kita ada 4 program tuh. Yang pertama tuh udah terlaksana, yaitu Oke. seminar nasional. Nasional tadi. Itu ya, udah Terus? terlaksana. Terus yang mau digarap tuh yang berkolaborasi yaitu literasi. Nah, itu minggu-minggu ini atau bulan inilah, kalau bulan besok ya. Lalu yang ketiga tuh ya ini podcast ini. Kita bekerja sama Medkominfo. Jadi tuh kita ya gini sharing-sharing seperti ini supaya lebih lebih terbuka gitu loh. Jadi teh kalau misalnya yang lain pengen ngelihat PDK tuh apa sih sebenarnya PDK gitu. Ini ketua PDK yang mana gitu. Kan di sini juga kita sebagai BEM ya, sebagai wadah untuk organisasi kemahasiswaan atau mahasiswa ya. Gitu. Langsung yang terakhir atau yang keempat tuh sebenarnya ada pengucapan janji. Pengucapan janji. Tapi kayak penyembahan gitu, penyembahan. Aduh, tim di editing ya. Peradaban. Jadi apa tuh? seperti kayak ucapan hari Teacher Day. Oke, jadi ucapan-ucapan hari-hari besar ya. Terutama terkhusus untuk guru kita tercinta. Oke, Angkatan kayak Berjasa. tentang ruang lingkup pendidikan dan keilmuan gitu ya, Kak Rohim ya. Oke. Anyway, kalau boleh tahu, si PDK tuh punya sosial media sendiri nggak sih, Kak? Atau belum punya? Nanti akan ada rencana mau punya juga? Belum. Kalau request dadakan kayaknya Medcom ya itu. Kalau request dadakan enggak sih, kalau kita kan bidang keilmuan ya. Jadi teh agak dadakan tuh kalau nggak direncanain kurang mateng ya, akhirnya jadi mentah. Oke.
Selain itu ada nggak yang kayak mungkin proker karena ini di bidang pendidikan dan keilmuan, mungkin akan lebih berat gitu, kayak dari prokernya atau dari apanya, kadang kalian kewalahan karena kekurangan anggota atau gimana? Kalau aku pribadi sih dari angkatan 2021 kan udah mulai semester akhir ya. Aku pribadi tuh angkatan 2001 udah semester 6 mau naik ke 7. Nah, di paling kalau misal kayak laporan-laporan gitu sama proker program kerja gitu, kalau misal kita nggak tertata rapi atau nggak terencana gitu ya, itu nantinya akan mundur-mundur lagi gitu. Karena ngebaginya itu agak sulit soalnya, karena semester akhir ya, belum KKN, belum laporan KP, kerja praktik, terus belum dari tugas-tugas dosen yang lainnya, kayak misal psikologi eksperimen, terus psikologi kognitif, itu banyak banget tugas sebenarnya. Tapi secara pribadi ya, karena kita memang udah keluarga, itu bisa dilewati sih bersama-sama gitu, walaupun berat gitu. Kalau dari Kak Vira sendiri gimana? Kalau kesah di PDK mungkin? Aku sih apa ya? Kemarin sih yang workshop literasi ini kan sempat ada pengunduran, terus tiba-tiba kolaborasi. Kalau aku lebih keseneng sih itu ya. Iya, jadi kayak lagi susah terus tiba-tiba datanglah pencerahan gitu ya. Oh my savior. Iya, oh my god gitu kan. Terus udah sih gitu aja, seru kok PDK sebenarnya, cuman kerjanya kita nggak kelihatan aja kalau di BEM. Oh lebih ke balik layar kali ya kayak. Anak-anak BEM kayak nggak tahu deh kalau misalnya ada departemen ini sebenarnya. Anak-anak anggota yang mau masuk BEM kita ada loh guys. Oke. Yang bikin seminar-seminar itu kita guys. Waduh, oke kita beri applause buat PDK. Keren banget. Oke, the last one lagi, terakhir. Tadi nggak jadi terakhir. Sebelum closing, please kakak PDK, tolong kasih pesan-kesan buat penonton kali ini. Siapapun yang mau join BEM atau PDK atau yang udah jadi BEM mungkin, atau siapapun yang nonton kali ini. Boleh silakan duluan. Pesan-pesannya apapun itu. Kalau nonton ini ada yang mau join BEM, masuk PDK ya guys. PDK tuh butuh orang guys, tapi seru kok sebenarnya, kalian ikut kita, nanti ketemu dekan terus. Pasti. Kalau aku ya, pesan dan kesannya ya, kalau ingin masuk ke BEM ya, persiapkan diri matang-matang. Nggak matang-matang juga sih sebenarnya, yang penting mental kuat. Karena nanti ngebaginya itu loh. Soalnya kan di sini juga banyak ya yang sembari kerja, lalu ngikut organisasi juga, sama kuliah. Itu kan ada 3 hal yang berbeda tuh. Nah dari situ teman-teman belajar jadi dewasa gitu, menentukan prioritas yang mana dulu yang mau dikerjain. Nah jadi benar-benar mentalnya diuji. Kalau misalnya teman-teman kerja gitu ya, bentrok sama kuliah sama organisasi, nantinya kalau misalnya teman-teman gak beradaptasi lebih cepat, akan kebuang waktu tidurnya, ya kan gitu. Terus pikiran juga terbagi-bagi, nantinya malah organisasi aja yang dianuin, tapi nanti ke kuliahannya berpengaruh juga. Nah jadi kalau menurutku pribadi ya mentalnya dikuatin. Terus prioritasnya yang mana nih, kita bikin jadwal, jangan sampai bentrok sama kuliah, kerja, dan organisasi gitu. Berarti dari time managementnya gitu ya Kak Rohim ya. Oke, kita udah sampai di penghujung segmen kali ini. Thank you banget buat Kak Vira dan Kak Rohim untuk hari ini yang udah mau diajak sharing-sharing tentang PDK di Bisik-Bisik Departemen. Terima kasih. Kalau gitu kita tutup. Jangan lupa jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga komen-komen di bawah ini yang nanya-nanya tentang PDK. Dan sampai nanti di segmen Bisik-Bisik Departemen. Bye. Dadah.